Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dunia luar, perbatasan wilayah tak berpenghuni. Ada orang yang mengukir karakter. Nama-nama muncul di kelopak bunga satu demi satu, namun tidak satu pun dari mereka menunjukkan reaksi apapun. Mereka semua disembunyikan oleh surga, tidak membiarkan orang-orang di sini melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang itu semuanya sangat istimewa, melakukan transformasi tingkat terdalam. Orang luar tidak bisa melihat mereka. Ada reaksi. Ning Chuan telah muncul. Apakah dia keluar dari isolasi? Seseorang berteriak kaget. Sekelompok master sekte mengangkat alis mereka, semuanya melihat ke depan. Adapun kelompok dewa surgawi dan dewa sejati, mereka semua terkejut. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya saat mereka menatap monumen batu yang mengilap dan besar, sosok yang secara bertahap menjadi jelas. Benar saja, Ning Chuan muncul, berdiri di sana. Kabut kacau menyelimuti udara, sangat misterius. Itu adalah gua kuno, dan ada patung-patung tidak teratur yang kacau di sana. Orang bisa melihat betapa mengejutkannya tanah yang berharga ini. Akan ada pengadilan hidup dan mati lagi segera. Aku pasti bisa melewatinya, hanya saja setengah buah dewa dan obat-obatan suci tidak cukup. Kali ini, setelah menyelaraskan semuanya, saya harus mengunjungi dunia luar. Ning Chuan berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari gua kuno, berjalan perlahan sendirian seolah-olah sedang menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia jelas telah keluar dari isolasi selama beberapa hari sekarang, menyesuaikan dirinya ke kondisi optimal selama ini. Segera setelah itu, dia kembali ke gua kuno, duduk, dan kemudian kabut kacau mengelilinginya. Apa itu? Di dunia luar, pikiran semua orang bergetar. Bahkan dengan immortal ancient memisahkan mereka, mereka masih merasa sedikit terguncang. Melalui dinding batu, mereka merasakan aura misterius. Bahkan tokoh tingkat master sekte terkejut. Mereka tahu bahwa Ning Chuan memperoleh sesuatu yang menantang surga. Benar saja, seseorang mengenali peti kayu kuno itu. Seorang tokoh besar berteriak ketakutan. Pohon dunia. Ini sebenarnya adalah kotak berharga yang diukir dari sebagian inti pohon dunia. Betapa borosnya. Hal semacam ini dapat memungkinkan seseorang untuk memahami Dao. Dengan menyimpannya di sisi seseorang, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi mereka. Semua sekte sangat terguncang. Seseorang harus memahami bahwa hal semacam ini sudah tidak mungkin ditemukan di dunia ini. Pohon dunia telah lama ditebang, tidak ada lagi. Itu berisi jejak Dao Agung Surgawi. Akhirnya, kotak kayu dibuka. Gumpalan tekanan besar benar-benar merembes keluar dari kelopak bunga Dao abadi, membuat semua orang menggigil di dalam. Itu, tulang tangan seseorang? Semua orang menjadi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang disegel dalam kotak berharga pohon dunia Ning Chuan adalah tulang yang tampak sangat sederhana dan kuno. Tidak banyak kilau yang terlihat. Jenis putih itu tampak seperti telah melalui perubahan besar waktu. Kehilangan kilau berkilaunya, hanya memiliki warna putih biasa. Itu tidak mungkin tulang orang biasa. Seorang dewa surgawi tua berkata. Semua orang tahu bahwa 6 mahkota Raja Ning Chuan luar biasa, tak tertandingi dari masa lalu hingga sekarang. Bagaimana tulang yang dia simpan di kotak berharga pohon dunia bisa menjadi biasa? Saya rasa itu kemungkinan besar adalah tulang abadi.
Seorang master sekte tua berkata, tulang tangan abadi sejati. Ketika spekulasi ini muncul, itu memicu keributan besar. Ekspresi semua orang berubah. Ini jelas merupakan barang berharga yang langka. Itu sudah menjadi legenda, tidak lagi muncul di dunia ini, sudah hilang di era kuno abadi. Di era besar saat ini di mana teks tulang adalah raja, nilai tulang tangan itu tak terduga. Ning Chuan menggigit jarinya sendiri, dan kemudian beberapa tetes darah menetes ke bawah, berhamburan di tulang tangan yang tumpul itu. Tulang tangan itu segera mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu segera menjadi putih bersih dan berkilau, dan mengandung semacam vitalitas. Teks tulang di atasnya terjalin, simbol menutupinya dengan rapat, melepaskan fluktuasi yang mengejutkan. Surga, tulang ini tangguh. Siapa tahu, keberuntungan alami abadi itu semua mungkin ada dalam teks-teks tulang itu. Ini tak terbayangkan. Hal seperti itu sebenarnya utuh. Semua orang melebarkan mata mereka, merasa sangat terkejut. Keberuntungan alami Ning Chuan tidak terbayangkan, sangat luar biasa. Tulang tangan, artefak pertempuran. Tulang semacam ini sebenarnya tertinggal, sehingga sulit bagi semua orang untuk tenang. Ning Chuan sangat tenang. Dia tampaknya sangat memahami tulang ini, menyimpannya di sisinya untuk siapa yang tahu berapa tahun. Dia kemudian dengan keras merobek tangan kirinya sendiri, menggabungkan tulang ini di dalamnya. Ini adalah proses yang sangat aneh. Tulang tangan itu tiba-tiba bergabung dengan tulang Ning Chuan, melepaskan cahaya lembut. Itu sangat suci. Dagingnya di daerah itu mulai bergerak, luka-lukanya dengan cepat menutup. Apa yang dia coba lakukan? Semua orang menjadi kaget. Segera setelah itu, tangan itu bersinar. Teks tulang terjalin, dan kemudian mereka memanjang di sepanjang lengannya, melepaskan cahaya suci yang mengelilingi tempat itu. Segera setelah itu, tidak ada yang bisa melihat apa-apa lagi. Sosok Ning Chuan menghilang dari kelopak bunga Dao abadi, tidak lagi muncul di monumen. Mengapa saya merasa dia melakukan sesuatu yang dia kenal, seolah-olah dia telah melakukan ini sejak lama, bahwa ini bukan pertama kalinya? Apakah dia benar-benar memahami simbol Dao abadi itu? Hebat! Apakah sosok penentang surga benar-benar akan muncul dari dunia ini? Bahkan tulang tangan seorang abadi ada, tulang dan simbolnya masih hidup. Aku merasa dia mungkin bisa keluar setelah beberapa hari lagi. Sulit bagi dunia luar untuk tenang. Semua orang terkejut. Kota bercahaya. Si Hao membawa beberapa orang langsung ke kediaman resmi Raja 6 Mahkota. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Mereka langsung menerobos masuk. Siapa kamu? Mengapa kau melakukan ini? Seseorang berteriak. Yang lama ini datang untuk menuntut pembayaran. Mengelilingi kami dan menyerang kami dari semua sisi terasa menyenangkan ya? Hari ini, kami akan menghancurkan tempat tinggal Anda. Lihat betapa sombongnya Anda semua bertindak saat itu. Kata Lan Yichen. Bagaimana dengan unicorn harta karun oktadik? Seorang penatua muncul seperti hantu, menghalangi jalan mereka. Boneka, alam dewa sejati? Luo Dao terkejut. Tidak ada bakat luar biasa di sini, karena mereka semua berada di dunia mencari keberuntungan alami mereka sendiri. Biasanya, jika tidak ada sesuatu yang tidak terduga, mereka hanya akan sering kembali. Terlepas dari ini, ada 2 ahli yang sudah menuju Gunung Silver Police. Saya telah tiba. Si Hao berbicara, berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Sayap Kunpeng di belakangnya bergerak, mengirimkan awan dan kabut warna-warni emas meluap ke langit,
mengejutkan semua kota Radian. Dan siapa Anda? Keturunan darah orang berdosa di matamu. Si Hao berkata dengan dingin. Ho. Dia mengacungkan tinjunya, membantai jalannya. Tempat ini meletus, kekuatan ilahi melonjak tanpa batas. Penatua bukanlah makhluk hidup, tetapi dia tidak jauh berbeda. Dia dikenalikan oleh orang lain, tetapi masih mampu berbicara dan bergerak. Dia berada di tingkat dewa sejati, dan saat ini, itu mengaktifkan teknik berharga dan menyerang Si Hao. P. Si Hao. Suara keras terdengar tak henti-hentinya di tempat ini. Teks tulang terjalin. Mereka bentrok dengan intens. Di bawah mata semua orang yang terkejut, tinju Si Hao mencapai daging, dan telapak tangannya mencapai tulang, meledakkan boneka dewa sejati ini sampai terbelah, dan kemudian meledak. Di sekitarnya, semua orang menjadi terpana, semuanya menghirup udara dingin. Siapa ini? Ini terlalu menakutkan. Seorang ahli realm api ilahi menghancurkan dewa sejati. Ini memicu keributan besar. Keturunan darah orang berdosa telah datang. Apakah itu orang dari provinsi Xin? Betapa kuatnya. Si Hao melepaskan sayap kunpengnya, meledakkan semua orang yang menghalangi jalan sampai mereka mengeluarkan banyak darah dan terbang keluar. Orang 6 mahkota raja tidak bisa menghentikan langkahnya. Perbendaharaan ini tidak biasa, memiliki beberapa hal baik. Bahkan sebelum dia membukanya, Si Hao mencium aroma obat. Ho. Dia menghancurkan pintu masuk dan langsung menyerbu masuk. Hujan cahaya menyilaukan segera mengelilinginya. Bagaimanapun juga, perbendaharaan 6 Raja Mahkota sangat mencengangkan, dengan obat-obatan spiritual bertumpuk, obat-obatan suci berjajar, dan 4 atau 5 buah yang cemerlang. 11 obat suci, 5 buah setengah dewa, sungguh menakjubkan. Bahkan Luo Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Obat-obatan suci masih dapat dimengerti, karena seseorang dapat menemukannya jika seseorang dengan sungguh-sungguh melihat melalui immortal kuno, tetapi setengah buah dewa tidak mudah ditemukan. Mereka semua berada di tempat berbahaya, sulit didapat. Daripada melalui semua kesulitan itu untuk memilih obat-obatan, lebih baik mencurinya saja, kata Si Hao. Apa yang bisa dikatakan orang-orang itu? Siapa yang berani menjarah seperti ini? Dia adalah satu-satunya yang berani menyentuh barang-barang Six Crown King. Orang ini tidak takut apapun. Kapan Ning Chuan keluar? Si Hao bertanya. Rajaku mungkin muncul dalam beberapa hari. Seorang ahli berbicara dengan keras, matanya memancarkan cahaya dingin. P. Si Hao langsung mengirimnya terbang dengan telapak tangan. Lihat betapa fanatiknya kamu. Ketika saatnya tiba dan saya memotongnya seperti sayuran, saya ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan Anda miliki saat itu. Dia pergi dengan orang-orangnya di belakangnya, menuju ke tujuan mereka berikutnya. Dia bahkan berani mencuri barang-barang Six Crown King. Ini memicu keributan besar. Teman Dao, tolong berhenti sebentar. Di jalan, seseorang berteriak dari belakangnya, mengambil inisiatif untuk meminta Si Hao berhenti. Ini cukup menarik perhatian. Berita sudah menyebar bahwa keturunan darah orang berdosa tiba, mencuri dengan ceroboh dari 6 Raja Mahkota, dan istana anak kegelapan ilahi. Siapa yang berani memprovokasi orang-orang ini secara normal? Siapa kamu? Saya seseorang dari orang-orang Valen Deity Ridge. Klanku yang hebat adalah Valen Divine Child. Orang paruh baya ini berbicara. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah.
Ini adalah sekte yang sangat menakutkan. Dewa yang jatuh adalah iblis, salah satu dari 4 aula leluhur agung Dao Iblis, jenis tempat yang paling menakutkan. Fallen Divine Child adalah orang aneh kuno. Meskipun dia hanya muncul sekali, merebut peringkat nomor 1 saat itu, dia membunuh Raja 3 Mahkota, mengintimidasi ke 3.000 provinsi. N, yang berpartisipasi beberapa ribu tahun yang lalu dalam pertempuran besar di 3.000 provinsi? Si Hao bertanya. Benar, dia hanya berpartisipasi sekali, tetapi dia membunuh Raja 3 Mahkota dan Raja 2 Mahkota. Pria paruh baya itu menjawab. Dapat dikatakan bahwa Fallen Divine Child sangat menakutkan. Meskipun dia hanya muncul sekali, dia terkenal di antara orang-orang aneh kuno. Seseorang harus memahami bahwa dia masuk sebagai pendatang baru, namun dia membunuh seorang raja kuno. Betapa mengejutkannya ini? Dari sini, orang bisa tahu bahwa ombak besar sedang mengaduk. Mereka yang tersisa semuanya adalah talenta surgawi, semuanya adalah ahli yang paling kuat. Orang aneh yang sedikit lebih lemah semuanya mengalami bencana. Orang-orang yang tersisa hanya akan lebih kuat. Mata Si Hao menjadi dingin, karena dia memikirkan 2 saudara bela dirinya yang dipermalukan oleh orang yang dipermalukan di nomor 1 di bawah langit terakhir, diusir dari ritus Dao makhluk tertinggi. Sepertinya kamu tidak mengerti banyak tentang aku atau Fallen Divine Child. Si Hao berkata dengan agak bermakna. Klan saya yang hebat suka bertemu dengan para pahlawan. Kami percaya bahwa aliansi dapat dicapai. Pria paruh baya itu berbicara. Di mana manor besarmu? Ayo kita lihat, kata Si Hao. Aku baru saja tiba di Radiant City, jadi sebuah mansion belum dibangun untuk menjadi yang terbaik. Di masa lalu, kami berada di kota yang berbeda. Pria paruh baya itu berkata, kalau begitu, cari aku setelah kamu selesai membangunnya dan mengumpulkan cukup banyak barang bagus. Si Hao berbalik untuk pergi. Hah? Pria paruh baya itu terdiam. Lari. Seorang raja iblis datang. Keturunan darah orang berdosa datang, yang dicurigai sebagai Huang akan datang untuk mencuri dari harta setiap klan. Kota Radiant berada dalam kekacauan. Semua orang kehabisan rasa takut bahwa Si Hao akan mengunjungi mereka. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Gangguan itu terlalu besar. Dia baru saja merampok beberapa klan, namun akhirnya mengejutkan seluruh kota. Ketika dia mengunjungi orang lain, dia menemukan bahwa banyak dari rumah mereka sudah kosong. Jangan panik, aku sedang menyelesaikan masalah dengan mereka yang memperebutkan Octadictria Sure Unicornku. Si Hao ditransmisikan. Pada akhirnya, gemuruh hebat terdengar, dan bahkan lebih banyak orang berlari. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia berbalik untuk melihat Luo Dao dan Lan Yichen. Luo Dao mengangkat bahu tanpa daya. Saat itu, selama kekacauan besar, seluruh kota mengepung kita. Obat-obatan suci ini, setengah buah dewa tidak cukup. Saya akan berangkat pada rute yang belum pernah terjadi sebelumnya dan membutuhkan obat-obatan ilahi. Si Hao mengerutkan kening. Dia bertanya pada Lan Yichen dan yang lainnya tempat mana yang memproduksi obat-obatan langka yang berharga dalam beberapa bulan terakhir. Dia akan melihat-lihat. Ada satu tempat yang cukup istimewa, dikabarkan menjadi sarang salah satu dari 10 setan. Banyak orang berbondong-bondong, dan beberapa orang mencium obat ilahi, tetapi tidak dapat menemukannya. Banyak orang sudah mati. Sarang macam apa? Si Hao bertanya. Sepertinya sarang semut, tapi bukan sarang semut.
Itu diduga sebagai tempat isolasi yang paling kuat dari Archaic Vicious 10. Makhluk itu mungkin keberadaan dengan kekuatan tak tertandingi terbesar dari masa lalu hingga sekarang. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung tertarik. Pergi, mari kita lihat apakah ahli ini benar-benar meninggalkan obat-obatan ilahi. Siapa tahu, itu bahkan bisa menjadi obat umur panjang. 6 Raja Mahkota akan segera muncul. Lan Yichen memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Siapa yang peduli jika dia datang? Aku akan memotongnya. Si Hao berkata, tidak mempermasalahkan ini sama sekali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.